minggu ini Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya Kak. Iya dong kakak, yaudah yuk kakak kita angkat pujian kita I love you Jesus dan setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang telah kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menyertai sepanjang malam tidur kami, dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah Tuhan Yesus melalui ibadah online anak-anak sekolah minggu, dan yang Kau memberkati kami sehingga kami boleh benar-benar mengikuti ibadah ini dengan baik di rumah kami masing-masingnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan seluruh acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya kakak, gimana tuh kelanjutan tentang firman kita hari ini kakak? Jadi gini Kak, waktu itu Daniel itu diperintahkan untuk menyembah raja sebagai Allahnya, tapi Daniel nggak mau Kak. Itu, dan sebagai hukumannya Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, serem banget ya kak. Terus Daniel dimakan dengan singa-singa itu kak? Oh enggak dong Kak, Daniel nggak Dimakan. kenapa-napa, dia selamat karena dia berdoa sama Tuhan. Nah pada saat itu raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah Tuhan. Oh, jadi karena Daniel berdoa, makanya raja juga jadi menyuruh Iya. rakyat untuk menyembah Tuhan ya kak? Iya, jadi percaya semuanya Kak, begitu. Yaudah yuk nih Kak, kita angkat pujian kita. Beranilah seperti Daniel dan dalam nama Yesus. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam doa tetap percaya Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak, Daniel kan nggak menyembah raja nih kak. Berarti itu termasuk hukum Taurat yang keberapa ya? Berapa ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Aku tahu dong kakak. Apa? Itu hukum Taurat yang pertama dan kedua kakak. Oh iya kakak bener ya. Nah adik-adik kakak berarti kita harus selalu melakukan hukum Taurat ya kak ya? Sama seperti Daniel melakukan hukum Taurat juga. Yes, harus banget kakak. Yaudah yuk kakak, kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat dan jalan serta Yesus. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak, kenapa sih Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita? Itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita kakak dengan sepenuh hati. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita kakak. Oh begitu ya Kak Ika ya. Oke deh adik-adik, yuk kita akan masuk ke dalam pengampunan dosa. Mari kita bernyanyi Yesus Juru Selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis
Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel atau ayat bulanan tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian pembacaan epistel. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagia orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. 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 Nah, adik-adik yang di rumah, ada yang tahu tidak siapa yang suka mengingatkan kita untuk melakukan perintah Tuhan? Aku tahu nih Kak jawabannya. Siapa kak? Pasti jawabannya Roh Kudus Kak. Oh, Roh Kudus itu Apa ya? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang selalu memimpin dan menyertai kita untuk melakukan setiap perintah Tuhan di dalam hidup kita. Oh, jadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita dimanapun, kapanpun, dan apapun dengan kegiatan kita ya kakak? Kayak betul Kak. Yaudah yuk kakak, kita angkat pujian kita. Anak sekolah minggu dengar-dengar. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Pengumuman kita minggu ini yang pertama, ibadah kita tetap online di tanggal 8 Agustus 2021 di YouTube HKBP Kaliwang Kelira ya adik-adik. Yang kedua, tugas adik-adik, tugasnya ada dua nih adik-adik. Yang pertama, itu menggambar singa, Daniel di gua singa. Yang pertama itu ya adik-adik. Yang kedua, kita mendoakan di video itu ya adik-adik, di videoin terus berdoa untuk kesembuhan
sayur-sayuran. Pokoknya makannya enak-enak biar adik-adik juga semua keluarga juga sehat adik-adik. Oke adik-adik, pengumuman minggu ini sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita sambil kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day to be grown, 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 to be grown, 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 to be grown, grown. Glory hallelujah, read your Bible, pray every day to be grown, grown, grown. Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Ini kami Tuhan hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita di minggu ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita lihat tayangan berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat, supaya dikeluarkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian sudah melihat Daniel dan kisahnya, yang mana ia memiliki kebiasaan 3 kali berdoa 1 hari. 3 kali berdoa 1 hari itu merupakan kebiasaannya. Kebiasaan berdoa menjadi baik bagi Daniel, menunjukkan bahwa Allah selalu menjadi bagian dalam rutinitasnya. Karena itu adik-adik sekolah minggu harus biasa untuk berdoa. Jangan nanti kalau disuruh membawa doa, apalagi doa makan ya kan. Kalau di rumah kan doa makan sering-seringan kan. Nah, kalian harus mau, jangan menolak. Karena apa? Anak-anak Kristen, anak-anak percaya, orang-orang yang beriman itu harusnya memiliki kebiasaan berdoa. Ya kalau makan berdoa, mau bobok berdoa, mau apa aja ya bisa berdoa sebenarnya. Tapi yang memang mau sarankan melalui khotbah kita pada hari ini, buat doa menjadi kebiasaanmu. Doa menjadi kebiasaanmu. Karena apa? Karena ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Abang juga percaya tentang itu, bahwa kalau saya tidak berdoa,
hubungan saya dengan Tuhan sebenarnya sedang jauh. Coba bayangin nih, kalau kalian satu hari nggak ngomong sama bapak kalian, nggak ngomong sama mama kalian, kayak malah kalian. Satu hari nggak ngomong, udah itu besoknya juga nggak ngomong, besoknya lagi nggak ngomong. Mau berapa lama kan nggak ngomongan, kayak ketean aja ya kan, kayak nggak berkawan aja sama Tuhan. Karena itu kita harus rajin berdoa, sering-sering berdoa. Karena apa? Karena itu adalah hubungan dengan Tuhan. Mau apapun yang terjadi, bahkan ketika Daniel sampai masuk ke dalam gua singa, Tuhan tetap melindunginya. Karena orang-orang yang percaya, yang setia di dalam doa-doanya akan selalu mendapat perlindungan Tuhan. Tugas kita mendoakan orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID-19. Para medis atau perawat, atau suster, atau dokter, saudara-saudara kita yang lagi sakit, di rumah sakit, di rumah, yang lagi isolasi mandiri, ya kita doakan semuanya. Nggak harus sebut nama, doakan saja semuanya yang sedang sakit agar Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Itu doa kita, dan ketika kita berdoa kiranya Tuhan mendengar dan COVID-19 boleh berlalu, dan dampak dari COVID-19 tidak terlalu mengerikan, tidak terlalu berat bagi gereja kita, dan akhirnya kita bisa lagi bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus membimbing anak-anak sekolah minggu AKBP Kaliabang Perwira untuk berbicara, untuk mengungkapkan, untuk mengatakan hal-hal yang baik di dalam doa-doanya, memohon dan meminta untuk kesembuhan. Kami tahu Tuhan bahwa yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang sedang berjuang melawan sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Para medis yang berjuang untuk kesembuhan orang-orang yang dirawatnya, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, ketabahan dan kekuatan. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang merawat keluarganya di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan memberikan kelegaan-kelegaan melalui pemulihan yang terjadi di keluarga mereka. Kami letakkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya hal-hal baik terus terjadi di dalam perjalanan dan pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu AKBP Kaliabang Perwira. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Sebab
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Yuk kita ucapin selamat hari Minggu untuk Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay!